Shalom, selamat sore, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saudara boleh lihat kanan kiri, katakan jangan tidur ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, selamat datang di ibadah mujizat. Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan bahwa gereja Yestoya ya mau dikenal dengan yang pertama, gereja yang penuh dengan mujizat. Ya, jadi gereja yang mustahil menjadi mungkin. Ya, lalu yang kedua, kita juga mau dikenal dengan gereja yang kuat dalam pengajaran, ya. Terus yang ketiga, kita juga mau dikenal dengan gereja yang senang untuk melayani diakonia bagi kota, ya. Dan yang keempat, gereja yang juga punya komunitas yang sehat atau Yestoya Family Altar. Saya akan mulai dengan beberapa kesaksian dulu Bapak Ibu Saudara dalam beberapa saat, ya. Saya bersyukur bahwa inilah doa saya kemanapun saya melangkah, mujizat pasti terjadi, yang saya katakan amin. Sebelum saya akan masuk ke kesaksian, kemarin saya berangkat dari Surabaya Bapak Ibu, dan saya di pesawat sempat dapat kabar dari pilot berkata, mohon maaf penumpang kita harus berputar dulu 10 menit karena cuaca yang buruk di bawah, dan kalau cuacanya makin memburuk tidak membaik kita harus ke Jakarta Soekarno-Hatta. Wah, di situ saya ya bagaimana lagi ini? Terus saya doa, saya percaya Tuhan dalam nama Yesus, Yesus tolong saya. Dan puji Tuhan kalau hari ini saya bisa bersama-sama dengan saudara karena kemarin mendarat dengan baik. Saya bisa ditolong Tuhan, disertai Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, doa masih berkuasa Bapak Ibu Saudara. Yang pertama saya ada mendoakan kemarin ibadah mujizat seorang yang stroke Bapak Ibu Saudara. Sulit untuk berjalan, bahkan gak bisa berjalan, tapi boleh ditampilkan videonya. Nah ini saudara ya. Yesus, ku percayamu. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Awalnya agak susah, tapi lama-kelamaan sudah bisa melihat. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Oh, Yesus, Yesus, ku percaya. Jalannya semakin lancar Bapak Ibu Saudara. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ya, videonya boleh dihentikan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Saya dapat kabar karena Bapak tersebut bekerja di Jemaat di Malang dan katakan padahal sebelumnya enggak bisa kayak begitu, tapi mujizat kemarin terjadi. Saya percaya mujizat masih terjadi. Saya katakan amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kemarin waktu Natal ya ada jemaat Tuhan namanya Pak Adi, Saudara. Yang boleh ditampilkan screenshotnya. Pak Adi kena kanker Bapak Ibu Saudara. 2023 saya dihubungi dan dikatakan dia kena kanker usus Bapak Ibu Saudara. Dan dia minta tolong doa, saya bantu doa, saya percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, bisa memulihkan. Dan diklik lagi selanjutnya, 24 Desember 2024 saya di WA, dia mau menyaksikan bahwa menyambung kesaksian yang lalu Pastor,
setelah melewati operasi 10 kali kemo, terapi, pemasangan kolostomi bag, semua alat di rumah sakit sudah saya lalui dan Pastor Yoel, mujizat terjadi. Tuhan Yesus luar biasa, hasil PET scan saya kemarin sudah dinyatakan clear dan dikatakan saya sudah bersih dari kanker. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Lanjut, yang berikutnya klik. Dia katakan apa? Dia berkata bahwa dia melakukan harvest stem cell dan menurut dokter yang menangani dia ini adalah angka terbaik selama dia menjadi dokter. Dan saya percaya kalau Tuhan Yesus mengerjakan pasti yang terbaik, amin. Dan dikatakan kemarin 27 Desember dia operasi dimasukkan lagi ususnya dan hari ini udah sehat, ini udah bulan lalu saudara. Saya percaya mujizat pasti terjadi, boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya ada juga seorang oma yang duduk di kursi roda saudara, dia kesulitan berjalan tetapi boleh di setel videonya, kita lihat ditayangkan videonya. Dibantu percepat nah ini saudara ya. Jadi nah saudara bisa lihat hari ini oma udah jalan ke gereja, udah jalan nggak naik kursi roda lagi. Lanjut terus dipercepat terus ya. Wah. Sampai saya bilang hari ini Nelly ya. Nenek lincah ya, gesit soalnya sekarang udah gesit. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kemarin saya ada mendoakan minggu lalu, jadi telinga kirinya mohon maaf, tuli atau budek saudara. Dan dokter sudah berkata gak bisa sembuh, ya, karena itu gak bisa. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Dan kemarin boleh ditampilkan videonya, puji Tuhan. Telinga yang kiri saudara ini. Di situ dia sudah mulai. Haleluya. Saya boleh minta tolong mikrofon? Saya turun aja ke bawah. Ini kita dengar Jadi kesaksiannya. sebelumnya itu benar-benar nggak dengar ya. Tapi sekarang sudah mulai dengar. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi Bapak sebelumnya boleh kamera bantu kamera telinga kiri, tolong dibantu telinga kiri. Sama sekali. Jadi yang ceritanya kan telinganya Bapak kanan kiri. Yang kanan dengar, tapi yang kiri nggak dengar. Karena dan dokter bilang bahwa nggak bisa sembuh. Iya. Terus tadi kita doa sama-sama ke Tuhan Yesus, telinga sudah mulai bisa dengar Pak. Sudah mulai. Sudah mulai dengar suara ya. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Siapa Nah, di Pak? sini dia nggak mau menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Bisa jadi. Kasih tepuk tangan buat percaya, Tuhan tapi Yesus. Tuhan Yesus baik menyembuhkan. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan hanya orang percaya, beberapa waktu juga banyak orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka datang dan mengalami mujizat karena waktu didoakan mau nggak percaya Yesus. Dan mujizat terjadi. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara. Kita buka ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Markus 1, ayat 40 sampai 42. Saya mau sampaikan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Ya. Markus 1, ayat 40 sampai 42. Boleh ditampilkan? Markus 1, ayat 40 sampai 42. 3 ayat saja ya. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau Tuhan Yesus, engkau dapat mentahirkan aku. Sebelum lanjut ke ayat berikutnya, saya bantu jelaskan saudara. Jadi pada zaman dulu, perjanjian lama, orang kalau sakit kusta, ya, itu dianggap kena kutuk, Bapak Ibu Saudara. Apa korelasi dengan hari ini? Coba kita lihat ya hari ini ya. Kalau ada orang sakit, kenapa kok pikirannya selalu dosa apa kamu? Kutuk apa kamu? Belum tentu saudara. Orang sakit itu ada banyak macamnya. Ada yang karena gaya hidup. Tadi pagi saya sampaikan di Jemaat Tuhan dan dimanapun saya sampaikan. Karena hari ini saya pelayanan di mujizat kesembuhan. Ya. Nomor 1 orang yang susah dibilangi atau susah dikasih tahu atau susah dinasehati itu perokok saudara. Susah sekali. Berhentinya cuma 2.
kalau nggak sakit mati. Saudara. 1, 2, alkohol, mabuk-mabukan. Itu susah diomongi. Kalau nggak sakit, nabrak orang atau nggak nabrak tiang. Yang ketiga apa saudara? Tidak menjaga makan, senang makan manis-manis, suka minum manis-manis. Maka kita harus jaga juga kesehatan. Kita nggak bisa loh Bapak Ibu Saudara, kalau kita sakit karena diri kita, terus kita nyalakan Tuhan, nggak bisa. Anda nggak jaga kesehatan, terus Anda bilang, Tuhan kenapa saya dikasih sakit? Tuhan nggak pernah kasih sakit. Nah itu karena itu beberapa sumber-sumber penyakit Bapak Ibu Saudara. Kita nggak jaga kesehatan kita. Ya. Nah kusta itu adalah penyakit kulit atau yang lain disebut dengan lepra ya, atau lepra. Orang zaman dulu kalau kena kusta pasti selalu diidentifikasi dengan kutuk. Kalau saudara ingat 3 tahun lalu ya ada namanya COVID atau corona. Orang kalau kena COVID dianggap apa? Dosa apa kamu? Lah padahal semua orang ya bisa kena virus. Tapi kan selalu dikait-kaitkan gitu loh. Pernah saudara ngalami kayak begitu? Ada saudara yang sakit keras terus langsung, ayo dosa apa kamu? Ayo buat apa? Loh kan belum tentu. Bisa karena memang kondisi tubuhnya, atau bisa karena memang lingkungannya, atau memang bisa karena daya tahan tubuhnya. Nah cerita di sini nih bicara tentang orang sakit kusta. Ketemu dengan Yesus, dia berlutut, dan dia memohon bantuannya. Hani saudara perlu datang kepada Tuhan kalau saudara perlu pertolongan. Jangan datang ke dukun atau apapun itu, enggak bisa saudara. Dan dia berkata apa? Kalau Yesus mau, engkau dapat apa? Mentahirkan. Kenapa tahir? Karena kalau dianggap kutukan, ditahirkan itu dikuduskan. Kalau saudara baca Alkitab, ada tahir, ada menyembuhkan, ada mentahirkan. Kalau mentahirkan itu berarti disucikan, dikuduskan. Ayat 41. Nah ini loh, saya bangga punya Tuhan Yesus. Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Saudara perhatikan, ini sakit kusta loh, bisa nular loh. Tapi Tuhan Yesus mau tangannya dijamah, diulurkan kepada dia. Dan berkata kepadanya, aku mau jadilah engkau tahir. Disucikan, dikuduskan. Ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Di sini loh saudara, kita percaya, bisa, pasti Tuhan tolong. Saudara mesti setia dan percaya. Ada yang memang bisa langsung, seketika. Ada yang 4 hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun, 12 tahun, 38 tahun. Dan sekalipun, saudara saya mau katakan, kalau waktunya Tuhan panggil, saya mau katakan, surga itu pasti bagi orang yang percaya di dalam Yesus. Kita hidup di dunia ini transit Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya sampaikan tentang jaminan keselamatan. Supaya saudara tidak takut dalam hidup. Kenapa? Rumah kita itu bukan di sini. Rumah kita itu di surga Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara baca Wahyu, coba saya dibantu buka Wahyu. Wahyu 21, ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Wahyu 21. Supaya saudara paham bahwa Tuhan menyediakan tempat buat kita. Wahyu 21 ayat yang ke-1 sampai yang... Nah, lalu Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ya ini loh saudara, ini telah berlalu. Saya minta tolong multimedia silau sekali. Dimatikan aja ya, kena lampu yang di sini terlalu silau. Nah, dan laut pun tidak ada lagi, ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat yang ketiga. Lalu Yohanes mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan Yesus akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan mereka akan menjadi umat Yesus dan Yesus akan menjadi Allah mereka. Ayat selanjutnya. Dan perhatikan di sorga apa? Tidak ada air mata, tidak ada maut, tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat yang kelima. Yesus yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman berkata,
tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat yang selanjutnya, firman-Nya kepada kita, semuanya telah terjadi. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat yang ke-6. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa surga itu nyata. Nah, tadi pagi saya sampaikan bahwa ada namanya pengangkatan. Di mana yang mendahului kita, mungkin keluarga kita, ya, kerabat kita, yang mati di dalam Yesus, mereka sedang menunggu. Yang dimana nanti ketika Tuhan Yesus datang, menjemput, kita akan bersama-sama. Yang masih hidup akan bersama-sama. Yang sudah mati duluan, nanti akan bertemu kembali. Jadi pasti ada reuni. Maka dari itu setialah di dalam Yesus. Tetaplah di dalam Yesus. Tetapi sore hari ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan Yesus punya belas kasihan. Apa yang saudara alami hari ini, datang kepada Yesus. Jangan datang ke manusia, manusia pusatnya mengecewakan, manusia pusatnya buat salah. Tapi hari ini saya mau katakan datang kepada Yesus. Saya sering sampaikan saudara kan gak pernah tahu masalah apa yang sedang saya hadapi. Ujian apa yang sedang saya hadapi. Cobaan apa yang sedang saya hadapi. Tapi saya gak perlu kasih tahu saudara gak perlu tahu. Dan kalau saya menghadapi satu masalah tantangan ujian, gak perlu saya masukkan di WA. Lagi sedih nih, ya gak ada saudara. Kalau saya ada masalah saya kemana? Ke Yesus. Saya sujud, saya berlutut, saya berdoa. Yesus tolong saya. Saya minta Tuhan, saudara kan gak pernah dengar saya sakit. Karena saya minta sehat sama Tuhan. Saya minta sehat kenapa? Karena saya mendoakan orang-orang sakit. Kalau saya sakit, gimana saya bisa melayani mereka yang sakit? Gak bisa. Hari ini rubah ucapan saudara. Tuhan, saya sehat. Saya diberkati Tuhan. Jangan, ya begini nasib saya. Kita gak mengenal nasib Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesus menjadi kepala bukan ekor. Nah saudara, saya masih harus melayani orang. Masih harus konseling dengan puluhan bahkan ratusan orang. Lah saya konseling sama siapa? Ya sama Tuhan Yesus. Jadi saya mau katakan kalau hari ini saya bisa berdiri tegak, saya masih bisa tersenyum, saya masih bisa tertawa, bahkan saya bisa berkhotbah di hadapan saudara. Saya masih bisa mendoakan jemaat Tuhan dan mendoakan orang-orang. Karena saya punya Yesus yang penuh dengan belas kasihan yang menolong saya, yang percaya katakan amin. Maka saudara saya mau yakinkan, setialah di dalam Yesus. Gak bisa kalau saudara tanpa Yesus. Coba aja silakan. Saudara mau punya uang banyak saudara, saya katakan. Saya pernah berjumpa dengan kalau dikatakan 100 orang terkaya di Indonesia. Ini mungkin masuk top 100. Tahu saudara, banyak orang kepingin uang banyak kan? Banyak orang bilang, happy, more money, more happy. Kata siapa? Dia bilang, uangnya hartanya T saudara. Tapi dia bilang apa? Kok saya rasa kok hidup kok seperti ini ya. Bayangkan saudara, uangnya T saudara, masih bisa ngeluh. Berarti ucapan syukur itu tidak pernah bergantung kepada harta saudara dan saya. Tapi ucapan syukur bergantung ketika saudara hidup di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Bayangkan saudara, ini padahal orang yang super duper kaya, tapi masih bisa mengeluh loh. Berarti ucapan syukur tidak melihat uang banyak, uang sedikit. Mengucap syukur itu melihat ketika Tuhan baik buat saudara dan saya. Jadi hari ini apa yang mau saya sampaikan? Kalau saudara mengalami bukan, di sini konteksnya bukan hanya sakit kusta. Tapi saudara mungkin sakit jasmani, mungkin saudara sakit rohani. Saudara datang kepada Yesus, berlutut, berseru. Saya percaya hatinya tergerak. Maka perhatikan ayat 42 boleh ditampilkan. Kata awalnya perhatikan saudara. Kata awalnya perhatikan. Coba kita lihat ayat 42, coba perhatikan. Kata awalnya, dor. Kata awalnya, Markus 1:42, halo, Markus 1:42. Markus 1 ayat 42, ayo perhatikan yang di belakang, bisa dengerin ya. Markus 1 ayat 42, nah perhatikan, seketika. Saya mau kasih kesaksian saudara, ya. Saudara tahu ada namanya Pak Yaya dan Bu Emi yang sekarang dipindah tugas ke Malang. Ya.
Kemarin waktu rapat ya, karena Pak Yaya di Malang tugas multimedia, saya waktu rapat dia kayak melamun, kayak sedih gitu. Saya bangun, saya begitu kan. Loh, kenapa gitu? Nunduk lagi, bangun. Kayak orang ngantuk. Ya. Ternyata saudara tahu kenapa? Tasnya hilang saudara. Ada tablet di dalamnya, ada surat-surat berharga, ada STNK, hilang. Gara-gara malamnya dia ke minimarket saudara, di minimarket, di kursi, tasnya ditinggal. Pulanglah dia. Sampai rumah baru sadar, mana tasnya? Hilang ini tas saya. Lalu Mas sudah cek CCTV ternyata diambil orang saudara tasnya. Wah, dia doa. Temu saya bilang, ayo kita doa sama-sama. Saya katakan, pasti kembali habis ini. Kembali itu tas. Menurut saudara, bisa kembali enggak tasnya? Ada yang bilang bisa, itu iman. Realitanya bisa enggak? Enggak bisa. Zaman sekarang kriminal di mana-mana. Tas isi harta benda seperti itu pasti diambil. Tapi saudara tahu, jangan remehkan kuasa doa. Kejadiannya saya doakan 4:30 saudara di gereja. Jam 7 malam doa malam. Saudara tahu, saya diinfo oleh Pak Yahya, ada orang telepon. Halo, ini yang punya tas itu ya, yang isinya ini ya. Gitu. Oh iya, kemarin ceritanya begini Pak, kemarin malam waktu Bapak pergi, saya ambil tasnya. Saya tanya ke tempat sekitar, siapa yang punya tas ini? Siapa? Gak ada yang ngaku, saya bawa pulang. Saya masukkan Facebook, siapa yang punya tas ini? Gak ada yang komen. Terus tiba-tiba saya kok kepengen balik ke minimarket itu. Terus saya datang ke kasir. Saya tanya, ada gak orang yang nyari tas ini? Loh ada nomornya ini, nomornya Pak Yaya. Ditelepon, benar yang punya tas. Saudara tahu? Tasnya kembali dan apa yang ajaib, isinya nggak berkurang, STNK-nya ada, surat-surat berharganya masih ada, dan dompetnya lengkap di situ ada semua. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo saudara, masih mau meremehkan kuasa doa? Jangan remehkan kuasa doa. Balik saudara tasnya. Padahal saya mengatakan, itu hal yang sulit loh. Apalagi zaman sekarang, soalnya jatuh dompet aja bisa hilang. Tapi kalau itu bisa kembali karena pertolongan Tuhan. Jadi hari ini perhatikan katanya, seketika. Apa yang menurut saudara mustahil? Mungkin saudara hari ini ada pergumulan apa. Tapi saya katakan, seketika Tuhan bisa tolong saudara dan saya. Mari saya undang worship leader dan pemain musik kembali. Hari ini mari kita berdoa, banyak berdoa. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara sedang hadapi. Mungkin manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Saya mau katakan kalau hari ini saya bisa berdiri dengan tegak. Kalau hari ini saya masih bisa kuat karena saya punya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menguatkan setiap kita. Manusia tidak bisa nolong kita, tapi Tuhan bisa tolong kita. Tuhan bisa adakan 1 juta bahkan bermiliar-miliar cara untuk menolong saudara dan saya. Mari saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri.